Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab yakni babul yakini wa tawakkul, yaitu bab tentang yakin dan tawakal. Dalam bab ini ada beberapa hadis. Kita kemarin hadis yang kedua kalau nggak salah. Sekarang masuk hadis ketiga. Hadis ketiga. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid darin amin. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini hadis yang ketiga atau hadis yang ke-76 dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin. Inti atau kita jelaskan dulu secara makna. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa hasbunallahu wa ni'mal wakil ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Nabi Ibrahim kan dibakar oleh jadi ketika itu Raja Namrud dibakar, dilemparkan ke api. Pas dilempar ke api itu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sementara ucapan itu yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka, yakni orang-orang mengatakan qad jama'u lakum fakhshawhum, mereka telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada mereka, takutlah kalian semua kepada mereka. Fazadahum imanan, namun justru hal itu menambah mereka semakin iman dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam khina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Adalah ucapan akhir atau akhir dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Qala Saimin rahimahullah, dan
Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, keduanya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Azza wa Jalla. Allah taala telah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ittakhadani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasih sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim kekasih. Wal khalil, khalil maknanya adalah al-habib tadi, kekasih, yaitu yang sangat dicintai maksudnya. Kita tidak mengetahui bahwa ada seorang pun yang disifati dengan sifat ini kecuali yakni Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fahuma al-khalilani, maka keduanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad yang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sesungguhnya engkau terkadang mendengar, barangkali mendengar sebagian orang mengatakan Ibrahim itu kekasih Allah dan Muhammad itu Habibullah. Ibrahim itu Khalilullah dan Muhammad itu Habibullah dan Musa itu Kalimullah. Maka yang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Habibullah, maka di dalam ucapannya itu nazar, perlu dicek kembali. Karena dalam bahasa Arab ya khullah itu khalil, dari masdar itu khullah, itu maknanya lebih dalam daripada mahabbah. Khullah lebih dalam daripada mahabbah. Apabila dia mengatakan Muhammad Habibullah, fahadha fihi nau'un naqsin min haqqi Rasul alaihi salatu wassalam, berarti ada jenis kekurangan dari hak, mengurangi hak Rasul alaihi salatu wassalam. Karena akhbab Allah katsirun, orang-orang yang dicintai dari sisi bahasa Arab habba itu yakni apa, banyak. Yang dicintai Allah itu banyak. Orang-orang mukmin itu pun dicintai oleh Allah taala. Orang-orang muhsinun, orang berbuat baik dicintai oleh Allah. Orang-orang yang muqsitun, orang bersikap adil, berbuat adil pun dicintai oleh Allah taala. Maka orang-orang dicintai Allah itu banyak sekali. Akan tetapi khullah ini kekasih, jadi lebih spesifik lagi. Maka kita tidak mengetahui bahwasanya telah disebutkan tentang kekasih Allah kecuali dikata khullah atau khalil, kecuali yaitu diperuntukkan kepada Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka berdasarkan hal ini kita katakan, disebutkan yang benar adalah untuk dikatakan Ibrahim itu Khalilullah dan Nabi Muhammad juga Khalilullah. Nabi Musa itu Kalimullah alaihi wassalatu wassalam. Kalimullah maksudnya Nabi yang diajak bicara langsung, Allah berbicara langsung kepadanya. Walaupun juga Nabi Muhammad juga telah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalam tanpa perantara ketika sedang mi'raj, ya. Diangkat ke langit 7 ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian kata ini, ada doa ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, kalau diartikan cukuplah Allah sebagai pelindungku atau penolong kami atau pelindung kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Dan hal itu yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, mereka enggan dan terus menerus di dalam kekufuran dan kesyirikannya. Maka pada suatu hari Nabi Ibrahim yakni berdiri menuju berhala-berhala mereka yang mereka sembah dan menghancurkannya.
dan menjadikannya judadan, yakni apa? Dihancurkan kecuali yang paling besar. Yang paling besar. Maka falamma raja'u wajadu alihatahum qad kusirat. Tatkala mereka penyembah berhala ini kembali, mereka mendapati ya sembahan-sembahan mereka itu, berhala-berhala mereka ini telah dihancurkan. Fantaqamu wal iyadu billah li anfusihim. Lalu mereka mengatakan, apa yang diperbuat oleh Ibrahim? Qalu harriquh. Mereka mengatakan bakar dia untuk menolong, yakni apa? Tuhan-tuhan mereka. Mereka mengatakan bakar aja Nabi Ibrahim. Wang suruh aliyatakum in kuntum fa'ilin. Jadi tolonglah sembahan-sembahan kalian jika kamu memang mau melakukan gitu, mau menolong Tuhan-Tuhan kalian, itu berhala-berhala mereka. Akhirnya mereka menyalakan api yang sangat besar. Kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Nah, karena dikatakan karena besarnya api tersebut tidak mungkin mereka mendekat kepada api itu karena saking besarnya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dilemparkan pakai apa? Kayak ketepil, tapi yang besar. Jadi ketepil yang besar. Tepil ya kayak kita nepil itu. Ya. Jadi ini jangan jarak yang jauh, karena apinya sangat besar sekali. Maka tatkala mereka telah melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api tersebut, Nabi Ibrahim membaca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Maka ya Allah berfirman, kami mengatakan, wahai api, jadilah kamu bardan wa salaman terhadap Ibrahim. Bardan itu maksudnya dingin. Tapi salaman, dinginnya bukan dingin yang menjadi es sehingga membeku dan bisa binasa juga, tapi enggak, dingin wasalaman. Dingin, bardan itu kebalikan dari panas, yaitu dingin. Salaman kebalikan dari binasa. Karena api yang sangat panas ini akan membakar dan membinasakan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan api, yang menciptakan api itu Allah. Jadi perhatikan, tidak ada ya dewa api, dewa air. Kemudian sekarang kan banyak film-film itu, bahaya gitu. Api, wah. Nah ini nggak ada, bisa syirik lah mendidik semacam itu ya. Jadi dewa air, dewa api, angin, nggak ada. Api, air itu ciptaan Allah. Allah mengatakan di sini, wahai api, jadilah kamu menjadi dingin, tapi yang menyehatkan, dingin yang seger, menyehatkan. Jadi Nabi Ibrahim. Maka akhirnya api pun, dohirnya ini panas, ya api, tetap api, tapi ini menjadi bardan wasalaman. Para ahli tafsir, sebagian mereka menukil dari Bani Israel dalam kisah ini bahwasanya Allah tatkala berfirman, ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim, sarat jami'u niron di dunya bardan. Tatkala Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, maka seluruh api dunia menjadi dingin. Maka ini tidak benar. Karena Allah menunjukkan khitab, pembicaraan perintah ini kepada api tertentu. Ya naru kuni bardan. Nah, kalau dibahas dari nahwunya, maka mereka ulama nahwu mengatakan apabila
ada susunan semacam ini, maka nakiroh menjadi nakiroh yang khusus, nakiroh yang dimaksud tertentu, tidak mencakup semua api. Namun itu tujuannya ditujukan pada api yang di situ Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalamnya. Maka ini yang benar. Adapun api yang lainnya di dunia, belahan dunia yang lainnya tetap panas. Demikian juga para ulama juga mengatakan, tatkala Allah mengatakan kuni bardan, maka Allah menggandengkan dengan salaman. Kenapa enggak cukup bardan saja? Karena seandainya hanya bardan saja, dingin, niscaya bisa jadi dingin yang menjadikan binasa. Coba kalau ada hujan salju, pokoknya sangat dingin, membeku akhirnya. Maka dikatakan ini bardan wassalaman. Karena segala sesuatu itu mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi hatta api. Kemudian juga perhatikan firman Allah yang lainnya, sumastawa ila samai wa hiya dukhonun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karha. Apa yang dikatakan langit dan bumi ketika diperintahkan untuk taat, untuk datang kepada Allah dengan taat atau terpaksa, qalata ataina ta'iin. Yakni mereka langit dan bumi mengatakan kami datang dalam keadaan taat. Jadi semua makhluk Allah itu, yang namanya makhluk Allah, ciptaan Allah, kalau diperintahkan Allah ya taat. Langit, bumi, semuanya, termasuk sini api. Dan itu sangat mudah, ini ayat. Dan ini mesti benarnya. Ini menjadikan kita semakin tahu kebesaran Allah, keagungan Allah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini. Adapun ya kekasih yang kedua, yaitu yang mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka roja'u min Uhud, mereka kembali dari Uhud, dikatakan kepada mereka sesungguhnya orang-orang telah berkumpul lakum untuk kalian. Mereka menginginkan ayatu ila Madinah, mereka ingin untuk datang ke Madinah dan membinasakan kalian, ditakut-takuti begitu. Maka mereka, Nabi dan para sahabat mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kelihatan sederhana, doa ini doa yang agung. Jadi diserahkan pada Allah, tawakalnya. Ini bab tawakal kan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, pelindung kami. Wa ni'mal wakil. Qala Allah Ta'ala fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka di sini fayam bagi likulli insanin ra'a minan nasi jam'an lahu au udwanan alaihi ayakula hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya menyebutkan, maka seyogyanya bagi setiap manusia ketika melihat orang-orang berkumpul bersatu untuk mencelakakan dia, untuk menyerang dia, atau melihat musuh yang akan menyerang dia, hendaknya dia mengucapkan doa apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apabila ia mengucapkan hal ini, maka kafahullahu syarrahum, Allah akan melindungi ia dari kejahatan mereka. Sebagaimana Allah melindungi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka beliau sebutkan, saya menyebutkan, maka jadikan kalimat ini senantiasa ada di dalam hati Anda. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Singkat. Jadi cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dia sebaik-baik pelindung atau juga penolong.
Jadi idza ra'aita minan nasi udwanan 'alaika, apabila engkau melihat orang akan memuji engkau, memuji kamu, maka ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Niscaya Allah akan mencukupi kamu, Allah akan melindungi dari kejahatan mereka. Wallahu al-muwaffiq. Kemudian kita tambahkan juga terkait dengan ini juga di antara faedah dari hadis ini ya, saya tambahkan, yaitu di antara pelajaran juga fadlu tawakkul, keutamaan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih dalam kondisi yang bahaya, kondisi yang sangat membutuhkan. Ini keutamaan tawakal pada Allah, dan termasuk kesempurnaan hal itu dengan membaca tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah at-ta'assi bil anbiya'i wal muqarrabin ila ta'ala biddu'a wa tawakkal ala Allah ta'ala. Mencontoh para nabi. Kita hendaknya mencontoh para nabi dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Yaitu apa yang dicontoh? Berdoa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Karena mereka para nabi ini adalah manusia yang paling dahsyat apanya ujiannya. Paling besar ujiannya. Ini para nabi dan rasul. Maka ini senjata kita kaum muslimin. Sebagai hamba Allah, doa dan bertawakal. Coba sekarang mungkin kita hendaknya sering memahami doa dan tawakal. Maka kadang kita itu merasakan kita memang kurang bersyukur, kurang memahami. Kadang kita masih sering mengeluh kepada orang. Tawakal kadang kepada orang, kepada manusia. Padahal kita telah diberi kesempatan, jaminan untuk berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan Allah itu maha segalanya loh. Anda minta apa? Ya kan? Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis juga, seandainya semua orang berkumpul dalam satu bukit, semua berkumpul dalam hati seorang yang bertakwa, semua meminta, mulai manusia dari awal hingga akhir, dari golongan jin dan manusia, semua minta, kemudian diberikan semua oleh Allah permintaan, semua dikabulkan, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kekayaan Allah, kecuali seperti paruh burung yang mengambil air dari air lautan. Air lautan, burung ambil air dengan paruhnya. Atau jarum ya, mikhyat, jarum yang dimasukkan ke lautan, sedikit sekali, kayak nggak berkurang. Jadi nggak usah hasad kepada orang melihat enak juga. Anda kepingin begitu, doa pada Allah. Ya kan? Ngapain juga hasad atau menghalang-halangi. Orang ingin kepingin jualan laris, tukangnya laris atau apa misalkan. Enggak usah kita hasad, itu rezeki dia. Seandainya kita menghalangi pun enggak akan bisa menghalangi, ya kan? Kan ada setiap habis soal kita baca Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima a'toita, artinya ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Gak akan ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang tidak kau berikan, apa yang kau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kekayaan, kejayaan tidak akan bisa bermanfaat, tidak akan bisa melindungi seseorang dari azab engkau. Yang bisa bermanfaat ya iman dan amal soleh. Nah, kembali ke sini. Jadi mencontoh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, yaitu untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah, terlebih dalam kondisi yang sulit, termasuk diantaranya adalah membaca doa tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian tawakal kepada Allah merupakan manhajun li jami'il anbiya. Bertawakal kepada Allah merupakan manhaj seluruh nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad,
Ini jadi manhajnya seluruh nabi, tawakal kepada Allah. Dan kita memang harus yakin, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh, ya kan? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka pasti Allah akan mencukupinya. Namun kita itu kadang kurang tawakalnya. Kurang tawakalnya. Nanti jangan-jangan begini gitu. Ya kan? Kadang mungkin ada orang mau nikah gak berani kok, ayo apa iki kok. Ya kan? Napa men gak nikah? Sudah nikah belum kan? Jadi kadang waduh nikah ya golek wis kerjaan gak mesti gitu gimana terus ngingoni awake dhewe sik kuala bingung apa gak ngingoni anake wong kan. Apa kok dipikir Allah yang mengasih kok. Ya secara logika ya mesti dapat 2 rezekinya jadi 1 kan, punya anak kan jadi 3. Ada yang belum nikah? Belum ada? Enggak ada? Sudah nikah semua? Jangan bilang nikah kedua Ustaz. Enggak nikah yang pertama. Jadi kadang begitu. Tapi enggak usah begitu. Tawakal kepada Allah. Nah, jadi insya Allah enggak yakin gitu. Enggak yakin. Yakin. Jadi kalau kamu miskin kepingin kaya nikah gitu. Ya kan secara logika ya masuk akal, memang rezekinya kan jadi 2. Kemudian yang berikutnya, ada urusul musuh-musuh para rasul senantiasa berusaha untuk menimpakan bala azab kepada mereka dan pengikutnya. Ini Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad. Musuh-musuh ini mencelakakannya. Tapi tetap tadi jangan takut. Ketika kita mengamalkan kebenaran, mengamalkan syariat Allah dan Rasulnya, enggak usah takut. Bukan mencari musuh, tapi tetap tegar. Seandainya ada semacam itu, bertawakal kepada Allah. Kemudian juga di sini ada pelajaran apa? Senantiasa sejak dulu sampai sekarang mesti terjadi pertentangan, permusuhan antara kebenaran dengan kebatilan ini senantiasa bermusuhan. Kebenaran dan kebatilan. Dan juga termasuk orang-orang yang ahli batil itu enggak senang melihat orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Kemudian yang hadis yang keempat sekarang. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat ada enggak situ? Siapa yang ada? Silakan hadis yang keempat. Hadis keempat itu hadis nomor 77. Silakan baca. An Abi Hurairah. Ada kan? Cari di kitab Riyadhus Shalihin yang asli. Mata Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin. Belum ada yang beli? Belilah satu-satu kitab Riyadhus Shalihin aja. Enggak ada? Mana? Ada enggak? Syarahnya. Syarah ini yang saya baca ini ada 2, ada syarah kitab Bahjatun Nadirin, ini ada kalau di kitab Bahjatun Nadirin. Yaitu hadis yang ke-77. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin enggak ada syarahnya, kitab Riyadhus Shalihin aja kan ada kan? Yang terjemah juga ada terjemahnya. Beli kitab Riyadhus Shalihin dan terjemahnya ada. 6. Hadis yang ke-77, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidati thair. Rawahu Muslim. Kila maknahu mutawakkilun wa kila qulubuhum raqiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan masuk ke dalam surga kaum, yaitu orang-orang yang hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kila ada yang mengatakan maknanya adalah mereka itu bertawakal pada Allah. Nanti akan disebutkan. Kalau seandainya kalian bertawakal kayak tawakalnya burung lah itu. Yang pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong, mesti pergi keluar dia terbang, kemudian pulang sore hari dalam keadaan perutnya udah kenyang. Itu tawakalnya burung. Kalau kalian bertawakal kayak tawakalnya burung, saya kalau engkau akan mendapat rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki, gitu loh.
Ya ini maknahu bertawakal. Ada mengatakan qulubuhum raqiqah. Jadi hati mereka itu gampang tersentuh. Gampang tersentuh, tidak keras. Pelajaran yang ada di sini adalah yakni di ada pelajaran dari hadis yang nomor 77 ini hadis ini ya. Nanti bisa dilihat ya kalau punya buku di rumah ya, Riyadhus Shalihin bisa. Sekarang sebetulnya download juga banyak sih. Download di Play Store Riyadhus Shalihin gitu muncul sudah keluar dia. Yaitu bertawakal kepada Allah dan riqatul qalb. Maksudnya lemah lembutnya kelembutan hati. Ini di antara sebab masuknya ke dalam seseorang ke dalam surga dan mendapat kenikmatannya. Yang kedua, pelajaran kedua, diberi gambaran kesempurnaan tawakal. Ini dengan perumpamaan digambarkan dengan burung. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW yang sahih, yaitu lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdhu himasan wa taruhu bitonan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Dia terbang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Ya kan? Ya enggak ada burung lembur. Gelap pulang sarangnya kan malam jadikan malam untuk istirahat ya kan, burung ngerti ya mas. Tapi kalau memang kerja di lokasi shiftnya pas malam ya sebenarnya operator Ustaz. Jadi pernah ada dulu di waktu di Jawa itu kita bahas tafsir wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Kami jadikan malam itu sebagai istirahat, kami jadikan siang untuk mencari nafkah. Ustadz kita biasanya malam ya ke pasar ya. Jadi malam udah bangun tapi tetap sholat. Maka ya enggak disalahkan lah. Ya disyukurilah. Karena bisa sholat malam sampean kan. Tiap hari bisa sholat malam kan, enggak tidur. Jadi masih tengah malam udah bangun, misalkan jam 2, misalkan setengah 3 udah aktivitas ya masih belum aktivitas qiyamul lail. Tapi secara zahir semacam tadi ya, tawakal kepada Allah ini penting ya. Ini penting. Kemudian hadis yang kelima, ini kayaknya belum ada kelima ya. Yang kelima ini hadis yang ke-78. Hadis kelima 78. An Jabir radhiyallahu anhu, An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd falamma qafala Rasulullah sallam qafala ma'ahum fa adrakathum alqaila fi wadin katsirin idza fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadilluna bisyajar wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'alaqa biha sayfahu wa nimna naumatan fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una wa idza indahu a'rabiyyun faqala inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naimun fastaiqattu wa huwa fi yadihi solnan atau sultan qala ma yamna'uka minni
qultu Allah salasan wa lam yu'aqibhu wa jalasa. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah qala Jabir kuna ma Rasulullah bidzati riqaq fa idza ataina ala sajaratin dalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah fakhtaratahu faqala takhafuni qala la qala faman yamna'uka minni qala Allah. Nah, kita baca sedikit ya. Mungkin ini sebetulnya ini mungkin di antara kita sudah pernah mendengar. Sudah pernah mendengar ini. Yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia perang bersama Nabi SAW ke arah Najd. Tatkala Rasulullah SAW pulang kembali, maka mereka yaitu pulang bersama mereka. Lalu pas di tengah sebuah lembah yang di situ banyak pohon yang juga banyak pohon di situ, maka Rasulullah SAW singgah di situ. Maka orang-orang pun ya ikut berpencar, masing-masing berteduh di sebuah pohon, di pohon-pohon itu. Lalu Rasulullah singgah di bawah sebuah pohon yang besar dan menggantungkan pedangnya di situ, karena ada ranting-rantingnya digantungkan di situ. Lalu tidur sejenak. Maka tiba-tiba Rasulullah memanggil kami, katanya. Wa idza indahu Arabiyyun. Ternyata di sisi beliau ini ada orang Badui. Seorang Badui dan mengatakan beliau bersabda mengatakan sesungguhnya orang ini telah menghunus pedangku, mengambil dan menghunus pedangku mau diarahkan ke aku gitu. Wa ana naim, dan aku sedang tidur. Lalu aku bangun dan tiba-tiba ternyata di tangannya pedang itu sudah terhunus, mau digunakan untuk membunuh Nabi. Kalau dia mengatakan orang Badui, man yamna'uka minni, siapa yang akan melindungi kamu dari aku? Paham ini maksudnya? Ini kan sering mungkin pernah dengar kita, ini hadisnya. Aku, kata Nabi, mengatakan Allah 3 kali. Walam yu'aqibhu wa jalasa. Dan akhirnya dia pun tidak menghukumnya dan dia duduk. Muttafaqun alaih. Dan sebuah riwayat sebutkan Jabir mengatakan di situ kami bersama Rasulullah SAW bidzati riqa, kemudian kami mendatangi sebuah pohon yang rindang, maka kami taraknaha li Rasulillah, kami biarkan tinggalkan ia untuk Rasulullah SAW. Lalu datanglah seseorang, Rasulullah di situ, datanglah seseorang dari kaum musyrikin, dan pedang Rasulullah SAW tergantung di pohon itu. Lalu diambil oleh orang musyrikin dan mengatakan, faqala takhafuni, karena Nabi yang istirahat, pedangnya digantungkan di situ, diambil orang musyrikin. Engkau takut kepadaku? Nabi mengatakan, la, tidak. Qala man yamna'uka minni, siapa yang akan melindungi kamu dariku? Allah. Qala Allah, dibentuk tawakalnya, perhatikan, Allah. Dalam sebuah riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam sahihnya, ia mengatakan man yamna'uka minni, siapa yang akan melindungi kamu dariku? Qala Nabi mengatakan Allah. Qala fasaqatus saif, lalu min yadihi, pedangnya langsung jatuh dari tangannya. Dan orang itu jatuh dari tangannya. Lalu diambillah oleh Rasulullah SAW pedang itu, dan Nabi balik bertanya, siapa yang melindungi kamu dariku? Ganti. Faqala, lalu ia mengatakan, kun khairu akhidin, jadilah engkau ya Rasul, jadilah engkau sebaik-baik orang yang akan memberikan hukuman. Faqala tasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, apakah engkau bersyahadat la ilallah dan aku Rasulullah? Qala la, enggak mau masuk Islam dia. La, tidak. Akan tetapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangi kamu
dan tidak akan termasuk ke dalam orang-orang yang memerangi kamu. Maka fakhala sabila, maka Nabi membiarkan dia, membebaskan dia. Fa'atashabahu, dan dia lalu datang kepada para sahabatnya dan mengatakan, aku telah datang ji'tukum kepada kalian dari sisi sebaik-baik manusia, yaitu Nabi. Bayangkan pas mau dibunuh, kemudian siapa yang melindungi kamu? Allah lah, sebenarnya pedangnya jatuh diambil Nabi, kemudian ganti ditanya, siapa yang melindungi kamu dariku? Ya enggak ada, minta jadi supaya Nabi tidak membunuhnya. Nah ini insyaallah nanti ada beberapa pelajaran insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini bab tentang yakin dan tawakal, dan sekali lagi kita memang harus terus melatih diri kita untuk bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dalam semuanya, dalam segala hal. Dan tawakal ini ukurannya di hati, maka tentu ini terus perlu kita yakinkan diri kita, terutama sekali ketika dalam hal-hal yang genting, dalam hal-hal yang kita sangat membutuhkan. Semoga ini bisa memberikan faedah bagi saya dan kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.